Terima kasih Tuhan Yesus. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik. Setiap hukuman dari Tuhan, ajaran, itu pasti untuk mendidik kita. Supaya kita tidak dihukum bersama-sama dengan dunia. Amin. Sore hari ini, kita minta waktu sejenak berdiam diri di hadapan Tuhan. Membereskan segala sesuatunya sebelum kita mengambil tubuh dan darah Kristus. Termasuk saya, karena saya baru saja marah-marah nih sama providernya. Nah, setiap Sabtu ibadah selalu link Zoom-nya error. Mari kita ambil waktu sejenak ya, Pak. Bapak ya. Ampuni setiap dosa. Masuk. Supaya aku layak mengambil bagian dari itu. Amin. Mari kita angkat tubuh Kristus tinggi-tinggi di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan darah Kristus melalui anggur perjamuan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Darahmu Yesus sucikan aku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, darahmu Yesus sucikan aku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan aku. Dijadikan baru. Dijadikan baru. Dijadikan baru. Sebelum kita masuk firman Tuhan, saya mau Gabriel memperkenalkan diri kepada teman-teman kita di Singa Yehuda yang sudah ada di link Zoom. Seperti kemarin saya perkenalkan di link Zoom, Gabriel nanti akan membantu kita di sini untuk acara-acara apapun yang berhubungan dengan Singa Yehuda, dan juga akan membantu saya untuk membuat platform sosial media sebagai senjata kita untuk memberitakan kebenaran. Jadi nanti Gabriel yang akan membantu saya untuk hal ini. Karena perjuangan kita masih panjang, dan perjuangan kita nggak bisa diperluas kecuali ada platform yang bisa kita buat lebih banyak supaya suara kebenaran lebih digemakan. Amin.
Silakan Gabriel, perkenalkan diri. Shalom. Halo. Nama saya Gabriel. Asal saya dari Medan. Masa gitu aja perkenalannya? Boleh tambahkan, ayo. Malu-malu ya Gabriel ya. Oke, baiklah teman-teman. Sudah melihat kan wajah Gabriel, suaranya. Dia juga anak Tuhan, puji Tuhan, dan juga tahu paham tentang agenda iblis vaksinasi ini. Usianya masih muda, masih 20 tahun. Tapi saya melihat rohnya berkobar-kobar buat Tuhan, dan dia juga rajin beribadah dan senang dalam dunia pelayanan. Terima kasih Gabriel sudah bergabung di Singa Yehuda. Tuhan memberkati ya. Ya. Oke, nah sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, sore hari ini kebetulan kita ibadah di ruang doa yang baru, lebih luas. Jadi kalau ada teman-teman yang mau gabung ibadah di sini bisa menampung sekitar 15 orang. Ya, ini masih agak berantakan karena baru aja diberes-beresin. Ini hampers buat layanan rumah singgah besok yang tinggal diisi buah-buahannya. Oke, baik kita langsung saja. Ini maaf saya nggak bisa bagi PowerPoint ya karena tiba-tiba satu device saya ini yang tab-nya mati nih. Mungkin sinyalnya kurang kuat. Kita langsung saja, tapi saya masih bisa melihat slide PowerPoint. Nanti saya bagikan ke si Shirley. Dia japri aja ya si Shirley ya. Baik, saya minta satu orang untuk berdoa sebelum firman Tuhan dibagikan. Nah, Inang Lesmawan deh. Saya lihat Inang ini luar biasa. Kalau saya khotbah di grup Buan Erjes juga selalu hadir. Di Singa Yehuda juga hadir. Padahal di Buan Erjes itu pagi-pagi hari loh. Saat orang masih nyenyak tidur, Inang sudah masuk di Zoom. Silakan Inang, doa buat firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya Bapa, haleluya Roh Kudus, haleluya Tuhan Yesus. Pada sore hari ini Tuhan Yesus kami kembali dapat bersukacita atas belas kasihan-Mu kepada kami Tuhan. Kami boleh bersatu di sini anggota grup Singa Yehuda untuk mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan yang dipimpin oleh pimpinan kami Bapak David Manalu. Kiranya Roh Kudus yang bekerja Tuhan pada sore hari ini kami semua. Dan Engkau tuntun kami satu persatu, apapun yang kami dengar nanti Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau hadir di hati kami masing-masing. Yang belum sempat ikut, Engkau jamah hatinya Tuhan. Yang sudah ikut, biarlah kami dapat bersukacita pada sore hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami percaya segala hormat dan kemuliaan hanya untuk bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, syukur bagi-Mu Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Nak. Baik, sesuai dengan topik sore hari ini, yaitu hukum kerajaan Allah. Kalau kita berbicara tentang kerajaan, apa yang pertama sekali terbersit di pikiran kita? Kalau seseorang berbicara tentang kerajaan, kalau saya pribadi, kalau kita berbicara tentang kerajaan, satu tentu pasti ada wilayah, benar nggak? Nggak mungkin kita katakan kerajaan Inggris, kerajaan Jogja nggak ada rajanya. Berarti kalau kita berbicara tentang kerajaan Allah, apakah itu kerajaan Allah, kerajaan neraka, kerajaan kegelapan, kerajaan terang, masing-masing kerajaan tersebut ada wilayahnya. Masing-masing kerajaan tersebut ada pemimpinnya. Kita anak-anak Bapa di surga, anak-anak terang, tentu Raja kita, Kristus Yesus namanya. Kerajaannya pun kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bicara tentang kerajaan, ada wilayahnya. Ada wilayah yang diduduki. Pernah nggak saudara, Bapak, Ibu dengar istilah seperti Prince of Wales, Queen of England? Ada nggak yang tahu apa maksudnya? Coba saya satu orang pengen dengar deh. Kalau Bapak Ibu mendengar kayak Duchess of Sussex, Prince of Manchester, ada yang tahu nggak kira-kira artinya apa? Contoh yang paling populer lah ya, kerajaan Inggris.
Kan kita sering dengar tuh istilahnya Prince of Wales, Prince of Scotland, Duke of Sussex. Artinya apa? Kalau dikatakan saya Prince Charles, Prince of Wales, artinya si Charles ini wilayah kekuasaannya, teritorialnya Wales. Makanya kayak Ratu Elizabeth, gelarnya adalah Queen of England. Seluruh Inggris punya dia. Kalau kita berbicara kerajaan, raja, ratu, dia pasti punya wilayah. Beda dengan presiden, dengan perdana menteri, dia dibayar oleh rakyat. Dia dipilih oleh rakyat. Presiden saudara dan saya itu nggak punya wilayah teritori. Karena apa? Dia dipilih oleh rakyat. Sebenarnya nggak dipilih oleh rakyat sih jujurnya. Dia dipilih oleh oligarki. Untuk menopang semua bisnis oligarki di negara ini. Oke? Pemilu itu cuma sandiwara, saudara-saudara. Jadi jangan gampang ditipu. Ada pemilu, pesta demokrasi, nggak ada demokrasi. Kalau mau ada demokrasi Pancasila nggak begini negara ini. Ya, adanya demokrasi oligarki. Oke, saya balik tentang kerajaan tersebut ya. Jadi kalau kita bicara tentang kerajaan, artinya nation, suatu wilayah, negara. Jadi kalau kita berbicara tentang kerajaan surga, ada wilayahnya, ada nationnya, ada land teritorinya. Kerajaan surga di puncak tahta alam semesta, kerajaan neraka di perut bumi. Paham sampai sini ya? Jadi bukan cuma hanya bicara alam fisik ini aja. Di alam yang paling real pun, alam supranatural, alam roh itu lebih nyata loh daripada alam fisik ini. Alam fisik ini sementara. Tubuh kita ini cuma casing, saudara-saudara. Kita yang sesungguhnya, the real of you, manusia rohmu. Makanya Paulus berkata, kami memperbaharui manusia roh kami sepanjang waktu. Walaupun tubuh fisik kami sudah layu, sudah tua, manusia rohnya tetap bugar. Makanya berkali-kali saya ngajarin di Singa Yehuda, kenapa kita perlu mendevelop manusia roh kita? Kenapa kita perlu mengembangkan manusia roh kita? Manusia roh itu yang akan pergi ke kerajaan surga itu atau ke kerajaan neraka di bawah bumi ini. Bukan tubuh fisik kita ini. Tubuh fisik kita ini hanya casing, saudara-saudara. Amin. Oke, jadi sudah paham ya, kalau kita berbicara kerajaan, ada wilayah, ada teritorialnya. Istrinya Pangeran Williams, Prince Williams, begitu dia orang biasa loh, artis Hollywood kan. Begitu dia kawin sama Pangeran William, dia langsung dapat gelar kan, Duchess of Sussex. Artinya dia adipati wilayah Sussex di Inggris. Pangeran Charles, Prince of Wales, dia penguasa Wales. Jadi setiap raja, ratu, keturunannya otomatis punya wilayah kekuasaan. Paham saudara ya? Sebelum saya lanjut ini intro dulu nih. Supaya nanti ke slide-slide berikutnya makin ngerti. Hukum kerajaan itu seperti apa. Nah sekarang, saudara dan saya adalah anak-anak terang. Anak-anak raja. Berarti saudara dan saya punya wilayah kekuasaan nggak? Punya wilayah teritori nggak? Ya punya. Nggak ada yang jawab. Baru tadi saya udah kasih ilustrasinya. Kalau saudara adalah anak raja, saudara dan saya punya wilayah teritori. Tapi bukan di bumi ini. Makanya kita dikatakan di bumi ini cuma perantau, saudara-saudara. Jangan pernah kenapa orang Kristen banyak yang gagal dalam hidupnya. Termasuk kasus si Sampo yang baru-baru ini heboh kan. Karena dia menganggap bumi ini wilayah kekuasaannya. Dia akan abadi di bumi ini. Kalau orang Kristen paham siapa dia di dalam Kristus, apa hak-hak dia dalam kerajaan, dia nggak akan pernah memimpikan hidupnya selamanya di bumi. Tapi dia justru mengharapkan kerajaan yang akan datang itu. Makanya Yesus mengajarkan kita, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berarti ada dong kerajaannya. Kalau Yesus sendiri berbicara, Bapa yang di surga, datanglah kerajaanmu. Ada nggak kerajaan Bapa di surga? Ada, nggak cuma mimpi itu. Saudara dan saya anak-anak Bapa di surga bukan? Yes. Iya.
Ada wilayah teritorial kita nantinya. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab, dikatakan di kerajaan 1000 tahun, kita memerintah loh. Kristus memerintah sebagai raja dari Yerusalem. Belum kerajaan Allah loh ya, belum kerajaan kekal. Masih kerajaan 1000 tahun. Di kerajaan 1000 tahun, orang masih kawin-mengawinkan. Saya pernah ajarkan di kerajaan 1000 tahun ada 2 jenis manusia. Sama seperti sekarang di bumi ini ada 2 jenis manusia. Satu keturunan reptilian, satu keturunan perempuan. Paham ya? Keturunan ular beludak yang sekarang sedang menguasai dunia ini dengan agenda vaksinasinya. Ya, itu agenda iblis, agenda depopulasi untuk mengurangi jumlah penduduk dan menggolkan misi supaya antikris muncul. Jadi yang sekarang menguasai dunia ini adalah manusia dari keturunan ular beludak, saudara-saudara. Gerejanya pun dikalahkan tuh, seperti yang dikatakan di kitab Wahyu. Yang kedua, di kerajaan 1000 tahun ada 2 jenis manusia, satu dengan tubuh kemuliaan, artinya dia tidak dibatasi oleh waktu, hukum alam dan lain sebagainya. 2, manusia yang sisa yang tertinggal dari setelah perang Harmagedon yang akan melanjutkan keturunan dan memenuhi bumi. Paham ya? Sampai di sini saya lanjutkan. Oke? So, kerajaan artinya ada nation, ada wilayah, ada teritori, ada kekuasaan. Karena saudara dan saya adalah anak-anak kerajaan terang, otomatis saudara dan saya sudah dikapling-kapling nanti wilayah teritorinya loh. Tergantung maunya Bapa di surga. Bukan tergantung pendeta. Ada pendeta loh, dia bisa kapling-kapling sesuai kehendaknya sendiri. Padahal Yesus sendiri mengatakan ketika murid-muridnya datang, siapa yang terbesar di kerajaan surga? Soal siapa yang terbesar, itu Bapa punya urusan, kata Yesus. Jadi kalau ada pendeta ngajarin udah mengkapling-kapling wilayahnya di muka bumi ini dapat 1000 hektar, 100.000 hektar, nggak alkitabiah. Amin. Slide berikutnya, sayang sekali slide-nya nggak bisa saya munculkan sih. Kalau bisa, mungkin akan bisa lebih memahami hal ini. Waktu bumi pertama sekali diciptakan oleh Allah, Allah sebenarnya sedang menempatkan wilayah kerajaan Allah mula-mula dari surga ke bumi. Taman Eden adalah kerajaan Allah mula-mula di bumi. Makanya Adam disuruh untuk mengelola, bukan untuk bekerja. Adam mulai bekerja di Taman Eden ketika mereka jatuh dalam dosa. Waktu Adam belum jatuh dalam dosa, Taman Eden adalah the kingdom of God on earth. Makanya si Adam ditugaskan untuk mengelola apa yang ada di Taman Eden. Kita buka sebentar, Kejadian 2 ayat 8. Haleluya. Nggak bawa Alkitab ya, Pak Diman ya? Kejadian 2 ayat 8. Saya bacakan ya buat kita semua. Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden. Sih, Tuhan Allah loh yang membuat Taman Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Jadi Tuhan Allah menempatkan manusia pertama Adam di Taman Eden untuk apa? Mengelola kerajaan Allah di bumi pada saat itu, saudara-saudara. Baru ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Taman Eden bukan lagi tempat kerajaan Allah, diambil oleh iblis. Makanya kunci kerajaan Allah yang diberikan Tuhan kepada Adam, yang direbut iblis karena Adam jatuh dalam dosa bersama Hawa, direbut kembali oleh Adam kedua. Siapa namanya? Kristus Yesus. Makanya Kristus Yesus Adam kedua yang mengambil semua apa yang dicuri iblis dari Adam dan diberikannya kepada saudara dan saya. Halo. Ya. Itu loh tugasnya. Salah satu misinya Yesus mengambil kembali apa yang iblis curi dari Adam dan memberikannya kepada saudara dan saya. Kalau saudara dan saya tahu posisi saudara sebagai duta-duta kerajaan Allah, kira-kira tugas saudara apa? Satu orang dong bisa menjawab. Jadi enak kalau interaksi begini kan. Saya juga bisa dengar pendapat saudara apakah ngerti apa enggak. Saya mau khotbah panjang lebar nggak ngerti, nanya lagi di grup, nanya ini segala macam nggak ngerti, padahal ikut Zoom. Jadi saya pengen setiap ada khotbah diikuti, dipahami, dapat gitu loh artinya. Tugas kita melakukan kehendak Bapa.
Melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa sama Inang di bumi selama di bumi? Menurut perintahnya, satu. Satu. Yang kedua, mengabarkan Injil, itu yang terutama. Mengabarkan Injil kerajaan Allah sesuai dengan Matius 28. Oke? Saya tambah. Tambahan nih dari Pak Diman katanya. Kalau duta itu mempromosikan sesuatu. Jadi dalam hal ini yang kita bahas adalah hukum kerajaan Allah, berarti mempromosikan bagaimana caranya untuk masuk dalam kerajaan Allah. Oke, itu benar juga. Tapi sekarang saya kasih gambaran yang lebih clear ya. Saudara tahu nggak? Duta-duta besar. Contoh, duta besar Amerika. Kita perlu nggak ke Amerika untuk mengetahui segala sesuatu ke Amerika? Atau perlu langsung ngomong nggak ke si Presiden Amerika sekarang, Joe Biden? Nggak perlu. Kita pergi kemana? Kita pergi kemana? Ke Kedutaan Besar Amerika. Makanya orang-orang yang mau ke Amerika kan mereka harus ke Kedutaan Besar Amerika dulu kan? Ya. Benar nggak? Benar. Tugas Kedutaan Amerika itu ngapain? Mewakili pemerintahan Amerika di Indonesia, di wilayahnya Indonesia. Secara hukum internasional, supaya saya ajarin sedikit ya. Wilayah Kedutaan Besar Amerika itu bukan wilayah Indonesia, Bapak Ibu. Meskipun dia di wilayah Indonesia secara teritorial. Paham? Makanya kemarin ribut di grup masalah etnis. Dua-duanya sama-sama nggak ngerti siapa mereka di dalam Kristus. Akhirnya jadi perang kan? Kalau saudara dan saya sudah ditebus oleh darah Kristus, latar belakang hidup saudara yang hancur-hancuran, yang nggak karuan, etnis saudara, suku saudara, agama saudara nggak masuk dalam hitungan kerajaan Allah. Itu cuma sisa casing yang saudara bawa ketika masuk ke kerajaan Allah. Makanya di kerajaan Allah nggak ada etnis Cina, Batak, Sunda, dan lain sebagainya. Yang ada apa? Warga kerajaan Allah. Sama ketika orang dari warga negara Amerika, walaupun dia orang Indonesia, Nigeria, Cina, ke bawah nggak etnis Cinanya? Ke bawah nggak orang Indonesianya? Tidak, sudah jadi warga negara Amerika. Itu cuma sisa casing yang dibawa sebelumnya. Saya punya teman, dia dulunya warga negara Indonesia, kawin sama orang bule, jadi warga negara Amerika. Sekarang dia warga negara Amerika. Semua yang berbau kehidupan lamanya tentang Indonesia itu cuma sejarah. Ya, casing. Paham ya? Demikian juga saudara dan saya. Makanya saya ingat banget itu pagi hari subuh saya doa syafaat, saya diingatkan Tuhan tentang hal ini. Iblis sering banget loh pakai anak-anak Tuhan ribut masalah etnis, masalah latar belakang, suku dan lain sebagainya. Goblok, mau diadu domba sama iblis. Kenali identitasmu sebagai warga kerajaan, bukan lagi orang Batak, orang Sunda, orang Cina. Warga kerajaan. Makanya hukum yang dibawa adalah hukum kerajaan. Bukan lagi hukum adat Batak, bukan lagi hukum Indonesia. Karena saudara dan saya adalah duta besar kerajaan Allah, saudara dan saya mewakili kerajaan Allah. Amin. Sama seperti duta besar Amerika. Dia ditugaskan pemerintah Amerika untuk mengepalai kedutaan besar Amerika di Merdeka Barat sana. Dia wakil Joe Biden di sana. Sama seperti duta besar Indonesia mungkin di Arab Saudi, dia mewakili Jokowi di sana. Demikian juga saudara dan saya. Saudara dan saya mewakili Bapa di surga. Di bumi. Makanya Yesus ketika dia bangkit dari kematian di Matius 28, semua kuasa kan sudah dikasih sama dia. Dia mengutus saudara dan saya untuk menjadi duta kerajaan Allah. Paham ya? Sampai sini sekarang ngerti ya. Kalau di grup jangan ada lagi ribut masalah etnis segala macam latar belakang. Itu semua cuma bayang-bayang saudara di masa lalu sebelum saudara menjadi warga negara kerajaan Allah. Begitu saudara masuk dari warga negara kerajaan Allah, 2 Korintus 5 ayat 17 berlaku bagi saudara dan saya. Barang siapa dalam Kristus, ia ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Jangan mau digoblokin sama si Lucifer dan anak buahnya. Saya lanjut ya.
Tujuan kedatangan Yesus ke bumi ini. Oke. Di Matius 5 ayat 17. Saya bacakan ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena semua manusia, tidak satu pun bisa melakukan sempurna hukum Taurat. Yesus datang, salah satu tugasnya adalah, tujuannya, menggenapi hukum Taurat. Supaya apa? Kita manusia yang seumur hidupnya diperhamba oleh hukum Taurat. Bagaimana saudara dan saya tahu saudara dan saya diperhamba hukum Taurat? Anda, saudara dan saya tertuduh kalau bikin dosa. Takut mati. Benar nggak? Kalau orang-orang nggak takut mati, mereka nggak akan merelakan tubuh mereka untuk diberikan cairan racun waktu itu. Bukti orang tersebut di bawah hukum perhambaan hukum Taurat. Makanya saya katakan, bodoh banget sih orang Kristen nih. Udah dikeluarkan dari penjara oleh Tuhan Yesus, melalui kematian Tuhan Yesus, mau aja lagi diperhamba oleh hukum Taurat. Melalui ini dan itu, harus ini dan itu, harus hidup oleh hukum ini dan itu. Harus ini, harus itu. Bodoh. Sorry to say, kalau saya bilang goblok. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas, setiap orang yang berusaha hidup oleh hukum akan melanggar hukum. Kitab Roma katakan itu. Semakin saudara dan saya membuat hukum dalam hidup saudara, semakin saudara akan melanggar hukum tersebut. Coba aja setiap hari. Aduh, saya pengen ini, nggak mau ini, nggak mau ini, nggak mau itu. At the end of the day, saudara dan saya langgar semua tuh. Benar nggak? Oh, saya supaya lebih hidup kudus, saya harus panggil Bapa Yahweh, Yesua HaMasiah. Dibikin jadi legalisme. Padahal firman Tuhan dengan jelas berkata, semua orang yang hidup di bawah hukum Taurat terkutuk. Jadi nggak heran, walaupun banyak orang mengaku Yesus Tuhan, karena mereka mengikat lagi hukum-hukum Taurat dalam hidup mereka terkutuk. Suka atau nggak suka, percaya atau nggak percaya, orang yang memperhambakan hidupnya kembali pada hukum Taurat, hidupnya terkutuk 100%. Ya, tentu di grup nggak kelihatan. Semua di grup yang manis-manis nggak kelihatan nih. Tapi siapapun yang di grup yang memperhambakan dirinya kembali kepada hukum Taurat, legalisme, hidup saudara, percaya atau nggak percaya, hidup di bawah hukum dikutuk loh. Firman Tuhan yang berkata, bukan saya. Saya nggak mau hidup di bawah hukum perhambaan lagi. Sebab saya sudah diberitakan oleh Roh Kudus, oleh kematian Yesus, oleh kasih karunia-Nya melalui darahnya, saya dilepaskan dari hukum dosa dan maut. Amin. Ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Sudah digenapi belum oleh Yesus? Sudah. Kok ada orang pengen banget, pede banget bisa melakukan hukum Taurat sih? Coba siapa saudara yang di link Zoom ini yang sedang hadir dalam ibadah ini bisa melakukan hukum Taurat? Satu orang deh. Sebab hukum Taurat itu saudara bisa melakukan 9 hukum, yang satu melanggar, gugur semua. Saudara bisa melakukan 5 hukum, 5 gagal, gugur semuanya. Hanya Yesus yang bisa melakukan hukum Taurat sempurna sampai titik iota. Makanya kita orang yang tebusannya yang sudah dilepaskan dari hukum Taurat dan hukum dosa dan maut, hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Begitu kita berdosa, langsung menghadap Allah melalui Kristus Yesus. Amin. Kitab Ibrani katakan itu, dia pendoa syafaat kita di hadapan Allah Bapa. 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Jangan mau diperhamba oleh hukum dan legalisme, Bapak Ibu. Sayang nasibmu, hidupmu tetap di bawah kutuk. Amin. Ayat berikutnya. Nih saya uraikan lebih lanjut tadi tentang tempat tertinggi dan terendah di kerajaan surga. Matius 5 ayat 19. Tolong satu orang bantu saya untuk membaca supaya saya sedikit menghemat suara saya. Matius 5 ayat 19, demikian firman Tuhan. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain,
ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Stop sebentar. Jadi dikatakan, karena itu siapa yang meninggalkan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil, dia akan duduk paling terendah loh di kerajaan surga. Orang yang menarik orang atau dirinya kepada hukum Taurat, pasti akan melakukan kesalahan. Percaya deh. Karena kamu membuat dirimu tertawan lagi. Lanjut, Pak. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Siapa yang paling sempurna melakukan hukum Taurat? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Siapa yang paling duduk tertinggi di kerajaan surga? Tuhan Yesus. Yesus, my friend. Itu loh. Makanya nggak ada orang yang bisa masuk ke kerajaan Allah tanpa Yesus. Masih mau Bapak Ibu diperhamba oleh hukum Taurat, hukum dosa dan maut? Saya nggak mau loh. Saya sering ngintip grup kadang-kadang ya, berseliweran tuh kata-kata atau kalimat-kalimat atau postingan yang sepertinya suci, sepertinya ajaran Yesus, tapi pengen coba digiring ke hukum Taurat lagi orang-orang. Hati-hati loh. Kalau manusia roh, Bapak Ibu nggak dewasa, nggak bisa mendiscerning hal-hal ini, saudara bisa hidup hari lepas hari, merasa hidupnya di kudus, tapi sebenarnya hidup dalam kutub maut loh. Oke, nah bagaimana standar keagamaan di kerajaan Allah? Ini loh kata Yesus, Matius 5 ayat 20. Matius 5 ayat 20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Aha, artinya sebenarnya di antara kita pun nggak ada loh yang bisa masuk kerajaan surga kalau ini loh standarnya nih. Yesus mengatakan begini nih, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu nggak akan bisa masuk dalam kerajaan surga loh. Tahu nggak orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Mereka letterlux loh mengerjakan semua hukum Taurat. Mereka berpuasa, memberikan perpuluhan selasi dan lain sebagainya. Tapi kenapa mereka nggak bisa masuk kerajaan surga? Hatinya belum lahir baru. Masih ingat Yohanes 3? Untuk orang bisa masuk dalam kerajaan surga harus lahir baru. Orang lahir baru hanya bisa melalui firman dan air. Siapa itu firman? Yesus. Air, firman Tuhan. Makanya kalau orang berusaha membawa standar hukum keagamaan ahli Taurat dan Farisi, setelah saudara dilepaskan dari hukum maut, hukum dosa dan maut, hukum Taurat, masuk dalam hukum kasih karunia, nggak ada loh, nggak bisa saudara masuk kerajaan surga. Neraka upahnya. Udah dikasih dibebaskan dari penjara, kok mau masuk lagi ke penjara? Udah dikasih hukum kasih karunia, kok kamu mau lagi diperhamba oleh hukum Taurat? Makanya Yesus ngomong gini nih, artinya kamu harus lebih hebat loh dari orang ahli Taurat dan ahli Farisi untuk kamu bisa masuk kerajaan Allah. Kira-kira bisa nggak? Bisa nggak? Ada nggak yang bisa melakukan seperti melebihi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Kalau ada baru bisa loh kata Tuhan Yesus masuk kerajaan surga. Nggak bisa, Bapak Ibu. Nah, standar keagamaan di kerajaan Allah itu beda dengan standar keagamaan model ahli Taurat dan ahli Farisi. Standar di kerajaan Allah itu masalah hati kita dibereskan di hadapan Tuhan. Nanti ya di bagian kedua, part kedua, saya akan uraikan 10 standar hidup di kerajaan Allah. Amin. Bagaimana Yesus menjadi pokok pujian kita, pokok penyembahan kita? Karena dia melalui darahnya yang tercurah sejak dari Getsemani sampai kepada Kalvari, Bukit Kalvari, itu yang membuat kita dilayakkan untuk masuk kepada tahta kasih karunia. Semua tentang itu. Bukan karena saudara dan saya berharga loh di mata Tuhan, sehingga dia menebus kita. Taruh ya, selalu ngomong dalam diri kita masing-masing. Saya setiap hari, saya perkatakan ini. Saya ini nggak berharga loh di mata Tuhan.
sampah. Tapi saya diselamatkan karena cintanya dia. Jadi saudara dan saya diselamatkan karena cintanya dia. Bukan karena saudara berharga di mata Tuhan. Yesus yang berharga. Makanya kalau kita sudah menjadi orang Kristen lahir baru, hidup di bawah hukum kasih karunia, semua tentang Yesus. It's all about Him. Nggak ada lagi tentang diriku, tentang pelayananku, tentang pekerjaanku. It's all about Him. Makanya saya ajarkan saudara, jadilah memiliki mental stewardship, pengelola, bukan ownership. Kenapa hamba-hamba Tuhan besar? Kalau Bapak Ibu lihat, justru mereka yang menggiring umat Tuhan ke ladang pembantaian. Karena mereka memiliki mental ownership. Pemilik, gerejaku, milikku, jemaatku, uangku. Tapi coba kalau mereka memiliki mental stewardship, mental pengelola. Setiap apa yang dia punya, ada yang punya milik Tuhan. Kita cuma karyawan. Saya di sini sama tim, sama Pak Diman, dan kemarin saya juga briefing Gabriel. Kita semua di sini harus memiliki mental stewardship loh. Artinya semua apa yang ada disediakan Tuhan di Singa Yehuda Pusat bukan milik saya, bukan milik salah satu orang, miliknya Yesus Kristus. Makanya kita harus jaga. Habis dipakai peralatan dilap, jangan sampai berdebu. Punya orang, ada yang punya. Kita cuma upahan karyawannya dia. Seorang karyawan yang baik harus ini nggak nurun nggak sama tuannya. Saudara tahu nggak bedanya kalau kita memiliki mental ownership atau stewardship? Kain, pribadi yang mewakili pribadi Lucifer, memiliki mental ownership. Makanya ketika dia memberikan persembahan, dia nggak rela sebenarnya diambil lagi sebagian. Makanya Tuhan nggak mau, nggak terima. Karena si Kain adalah keturunan ular beludak, Tuhan nggak terima persembahannya. Karena Tuhan tahu orang manusia yang memiliki mental ownership, mereka nggak akan pernah rela memberi, walaupun memberi. Orang yang memiliki mental ownership, mereka akan selalu berpikir, ini milik gua, ini milikku. Aku udah kasih persembahan loh. Mereka memberi, tapi sebenarnya nggak rela. Buktinya apa? Diomongin. Pamer seperti Kain. Tapi kalau si Habil beda. Dia memiliki mental stewardship. Mental pengelola. Makanya dia tahu ketika dikasih persembahan kepada Tuhan Allah yang terbaik. Karena dia tahu itu punya Tuhan Allah. Makanya dikasih yang terbaik kepada pemilik aslinya. Paham ya Bapak Ibu? Demikian juga Bapak Ibu. Kalau saudara dan saya mengerti bahwa saudara adalah pengelola miliknya Tuhan. Setiap memberi kepada Tuhan, kasih yang terbaik. Enggak recehan, enggak picisan. Saya diajarin Tuhan untuk di Singa Yehuda. Kalau memberi dari kekurangan saya loh ya. Saya cuma guru les. Tapi kalau untuk memberi, Tuhan ajarin, give the best. Karena dia diajarin, apa yang saya berikan emang punya dia kok. Semua apa yang kita punya, bukan punya kita Bapak Ibu. Bahkan anak kita sendiri pun bukan punya kita. Punya Tuhan. Kita cuma pengelola sebagai parents. Sebagai orang tua. Dipercayakan lahir melalui kita, benih kita. Tapi sesungguhnya mereka milik Tuhan. Nah kalau mereka milik Tuhan, kasih yang terbaik. Doa yang terbaik buat mereka. Amin. Lanjut, Ibrani 8 ayat 10-13. Saya minta teman kita satu orang dari Zoom membacakannya keras-keras. Imam besar perjanjian baru. Yesus Kristus imam besar kita. Haleluya. Kalian nggak tahu siapa Yesus yang sesungguhnya. Makanya orang jangan panggil nama Yesus. Jangan, nama segala Allah ada di dalam diri Yesus. Ibrani 8 ayat 10-13. Pak Freddy boleh bantu saya untuk baca Pak, silakan. Dari tadi saya tunggu nggak ada yang baca. Izin Bapak David, saya kurang awet. Oh oke, baik. Siap. Si Shirley, oke baik Pak Freddy. Si Shirley, tolong bantu saya baca yang keras supaya neraka gemetar. Ibrani 8 bentar, ayat 10.
Ibrani 8 ayat 8 ya 10 sampai 13. Ibrani 8 ayat 10 sampai 13. Ya. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikian firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Amin. Ayat 11. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Amin. Ayat 12. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Ayat 13. Yang terakhir. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Ini orang-orang yang masih ngikutin ajaran mesianik, baca nih ayatnya nih. Saya ulangi baca sekali lagi ya, mulai dari ayat 8 supaya lebih jelas. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Saudara dan saya Israel dan Yehuda rohani. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Perjanjian yang diadakan dengan nenek moyang mereka adalah perjanjian hukum Taurat. Makanya ada 2 loh batu hukum Taurat itu ya kan. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir sih, lebih jelas kan? Waktu mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan membuat perjanjian hukum Taurat dengan 2 loh batu yang dipecahkan Musa gitu ya, karena mereka kembali menyembah patung lembu emas. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka, demikian firman Tuhan sih. Nggak ada yang diterima Tuhan dengan mengikuti hukum Taurat. Sebab semua orang mengikuti hukum Taurat, semua mereka berdosa loh, jatuh dalam dosa loh, di bawah kutuk. Makanya bangsa Israel hidup dalam kutuk ketika mereka nyembah patung lembu emas, berzina, orgi party, pesta seks dan lain sebagainya. Paham ya Bapak Ibu? Siapapun yang hidup di bawah hukum Taurat otomatis pasti hidup dalam dosa. Maka inilah perjanjian kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu. Ada perjanjian baru nih, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka, bukan lagi di dalam batu atau media, tapi langsung tertulis di akal budi, di manusia roh kita nih. Makanya selalu katakan kenapa perlu dikembangkan di manusia rohnya. Kalau manusia roh saudara hidup kuat, perkasa, sensitif terhadap Tuhan, dia akan cepat nangkap firman Tuhan, diketik langsung di manusia rohnya. Saya nggak pernah mau hafal firman Tuhan. Saya kalau baca firman Tuhan, saya bacakan, saya minta Roh Kudus mengetiknya di manusia roh saya. Pada saat saya membutuhkan firman itu, keluar dia. Makanya dikatakan ini loh penggerapannya. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Saya sudah ajarkan setiap Alkitab berbicara tentang hati, pelita, perut. Itu semua berbicara tentang manusia roh. Jadi di mana Tuhan menuliskan perjanjian barunya di dalam hidup kita? Di manusia roh kita. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya. Jadi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, dia suka ngajarin orang. Suka ngajarin orang, suka naruh perhambaan di bahu orang. Atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, gini loh caranya. Kamu harus nggak boleh lagi panggil nama Yesus. Katanya nama Yesus itu nama kutuk. Harus panggil nama Yesus HaMasiah. Harus panggil nama Yehua. Ngajarin. Tapi hidupnya adalah hidup di bawah kutuk sebenarnya. So tahu namanya, ya. Asbun, asal bunyi. Pengetahuannya dikit, nggak kenal Tuhan, tapi pengen ngajarin orang. Asbun namanya, asal bunyi. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Orang yang lahir baru, yang manusia rohnya dipenuhi dengan Roh Kudus, di mana Roh Allah bertahta, di mana kasih karunia itu bertahta, di mana Roh Kudus itu menjadi rajanya, nggak perlu diajarin, kenallah Tuhan.
Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, berarti ada, kalau Tuhan sendiri berbicara ada perjanjian baru, berarti ada perjanjian lama dong. Perjanjian lamanya tadi apa? Hukum Taurat. Perjanjian barunya hukum kasih karunia. Nah sekarang lihat nih. Ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Usang udah perjanjian hukum Taurat. Udah nggak berlaku, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Kenapa? Karena sudah digenapi oleh Kristus Yesus, Raja saya, Raja saudara. Kok masih mau diperhamba oleh hukum Taurat, hukum yang udah usang? Ibaratnya nih ya, Ibu Lesmawan, Inang Lesmawan nih, gara-gara melakukan kesalahan, katakanlah ngejambak tetangga, masuk penjara. Terus ada orang yang tanpa cacat hukum membebaskan dia dong. Kalau orang masuk ada permasalahan hukum, masuk penjara, kalau dia mau dibebaskan, orang yang mau membebaskan dia harus bebas dari masalah hukum. Ya kan? Sama seperti kita. Kita ini semua bermasalah dengan dosa. Artinya pribadi yang bisa membebaskan kita dari dosa, orang yang bebas dari dosa, yang nggak pernah melakukan dosa. Kristus Yesus. Amen. Oke? Nah, Inang Lesmawan udah keluar dari penjara. Kucul dipengaruhi orang. Kamu tuh tahu nggak? Kamu kan kemarin ngejambak Eda Simanjuntak, makanya kamu masuk penjara. Tertuduh dia, tertuduh si Inang Lesmawan. Oh iya ya, aku kemarin ngejambak dia, makanya aku masuk penjara. Tanpa Ibu menyerahkan diri lagi masuk penjara. Padahal udah dimerdekakan, udah ada orang yang membebaskan dia dari penjara. Kira-kira tindakan Ibu Inang Lesmawan, A, O2N alias O-on, 2, blow on, B, blow on, C, bodoh, D, goblok. Semuanya. Semuanya. Demikianlah orang Kristen yang sudah dilepaskan dari hukum Taurat masuk kasih karunia Tuhan, mau lagi masuk penjara hukum dosa dan maut. Orang Kristen seperti itu apa? Orang Kristen apa tadi? Yang 4 itu ya. O2N, O-on, Kristen blow on, Kristen goblok. Satu lagi. Blow on kuadrat. Itu semua tuh. Udah dimerdekakan kok masih mau diperhamba. Gimana coba akal sehatnya? Makanya saya kadang nggak cuma sekilas ngintip di grup kalau ada postingan-postingan yang berbau dengan hukum-hukum Taurat tuh, yang memaksa orang untuk menjadi pengikut hukum Taurat. Sorry Dori Mori, saya sudah dilepaskan dari hukum Taurat, hukum legalisme. Saya dimerdekakan oleh darah Kristus, makanya saya mendapat kasih karunia. Amin. Amin. Oke, slide berikutnya. Hari ini kita sesi pertama ya, karena ada sekitar 20 slide PowerPoint saya, nggak mungkin selesai, nanti bisa selesai di jam 9 malam nih. Oke, saya selesai nanti sampai di PowerPoint yang ke-10. Apa upah kita ketika kita menjadi pengikut raja itu, di kerajaan itu? Kan tadi kan sudah dijelaskan, kita adalah warga kerajaan, karena sudah ditebus dari kerajaan kegelapan. Oleh darah Yesus kita ditebus dari kerajaan kegelapan masuk ke dalam kerajaan terang. Otomatis saudara dan saya adalah pewaris-pewaris kerajaan itu. Kita memiliki nanti wilayah teritori kita masing-masing. Bahkan di kerajaan 1000 tahun pun Bapak Ibu dan saya kalau diberi kesempatan untuk memerintah di kerajaan 1000 tahun punya wilayah masing-masing loh. Apakah satu pulau, satu provinsi, satu kecamatan atau satu RT? Masing-masing mengepalai suatu wilayah. Sebab Raja Agungnya di Yerusalem memerintah. Dan dia butuh kaki tangan yang banyak untuk memerintah seluruh bumi. Di mana tidak ada dosa. Karena iblis diikat selama 1000 tahun. Saya mau loh di bagian itu. Saudara mau nggak? Excited dong. Saya excited banget loh. Apalagi rapture udah dekat-dekat nih. Makanya saya sekarang sering diingatkan Tuhan. Ngapain? Kerja siang malam cari cuan untuk memenuhi keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup.
Saya dikasih Tuhan promosi untuk merunning pelayanan di Singayoda Pusat. Saya udah pernah kesaksian kan, bagaimana Tuhan menambah income saya untuk merunning pelayanan di Singayoda Pusat. Karena Tuhan sendiri kok yang ngomong itu untuk pelayanan kaum marginal. Saya nggak mungkin mengharapkan donasi dari siapapun. Tapi sekarang Tuhan yang suruh, saya percaya Dia yang cukupkan. Amin. Untuk pelayanan anak-anak di rumah singgah aja besok belum ada yang donasi tuh. Kalau saya nunggu-nunggu orang untuk donasi, nggak jalan tuh pelayanan tuh besok loh. Untuk pelayanan kaum pemulung di tanggal 11 September belum ada yang donasi tuh sampai hari ini untuk bulan September. Kalau saya nunggu donasi masuk, nggak jalan tuh. Nggak makan firman tuh mereka. Nggak makan mereka tuh. Udah tersedia. Siapa yang sediakan? Tuhan Yesus. Makanya kalau saudara disuruh Tuhan melakukan sesuatu, jangan pernah berharap sama manusia loh. Berharap sama Dia yang menugaskanmu. Kalau hidup saudara tergantung sama orang, saudara menggenapi firman yang mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia loh. Yes. Tapi diberkatilah Dia yang mengandalkan Tuhan semesta alam, Kristus Yesus namanya. Dia nggak pernah gagal. Yes. Kalau Dia yang suruh, Dia yang genapi. Amin. Sudah kita buktikan berkali-kali di sini. Makanya level iman kita, saya berkali-kali ngomong sama tim saya, atau nanti Gabriel, level imannya harus dinaikkan. Hari Minggu kemarin kami ibadah di ibadahnya Pak Yeremia Kembi. Itu ada kayak semacam tindakan profetik, memukul, menghajar diri kita sendiri supaya naik level imannya. Tergantung level imanmu mau naik di level berapa. Makanya saya sama tim, terutama Pak Dima di sini, nggak pernah takut kekurangan apa. Di Singayoda Pusat, kalau saudara datang sini, makanan berlimpah. Nggak pernah kekurangan. Untuk pelayanan apapun udah tersedia loh. Tuhan yang sediakan. Saya berterima kasih Bapak Ibu kalau digerakkan Tuhan mendonasikan untuk pelayanan di sini. Tapi to be honest, saya nggak pernah berharap selalu harus donasi dari anggota-anggota grup. Never. Sebab saya tahu siapa Tuhan saya. Dia yang menyuruh, Dia pasti yang menyediakan. Amin. Ayat berikutnya Matius 19 ayat 27 sampai 30. Satu orang bantu saya untuk membacakannya. Matius 19 ayat 27. Sampai 30. Inang les mawon lagi deh. Tadi soalnya saya bikin ilustrasi yang kurang sedap buat Inang. Saya minta maaf ya Inang, itu cuma ilustrasi aja. Ilustrasi orang yang sudah dikeluarkan dari penjara masuk lagi gitu ya Inang ya. Jangan tersinggung ya Inang ya. Saya udah Tuhan ya Mang, udah nggak ada lagi begitu-begitu. Oh, haleluya. Luar biasa. Naik level Inang. Oke, Inang baca dengan keras-keras supaya neraka gemetar. Iblis dan roh jahatnya ketakutan dengan suara Inang. Ayo. Ayat berapa? Matius 19 ayat 27 sampai 30. Guru nantilah saya yang dijamu ya. Upah mengikuti Yesus. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang dahsyat. Ayat 30 Ina. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ya, upah mengikuti Yesus. Sama seperti orang-orang Kristen sekarang. Ini Petrus mewakili orang-orang Kristen yang suka nanya-nanya begini nih.
Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apa yang kami peroleh? Saya ini udah keluar loh dari kerjaan saya untuk ikut pelayanan. Terus saya dapat apa? Saya ini udah ninggalin keluarga saya loh, yang mengikut agama nenek moyang demi Yesus. Terus saya dapat apa? Banyak nggak kita seperti Petrus ini? Ngikut Yesus karena ingin mendapatkan sesuatu loh. Ngikut Yesus karena ada maunya. Jangan pernah ikut Yesus karena apa yang saudara pengen dapatkan dari Yesus. Ikut Yesus karena siapa dia? He is Lord. Dia Tuhan loh. Makanya dikatakan He is Lord of Lord. Tahu nggak saudara apa pengertian Lord? L-O-R-D. Lord. Kalau dalam bahasa Inggris, Lord itu artinya Tuan. Kan ada landlord, ya kan? Tuan tanah, ya kan? Apalagi? Gambler Lord. Raja judi, Tuan judi. Yesus, Lord of Lord. Tuhan di atas segala Tuhan. Makanya semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku Yesuslah Tuhan. Amen. Jangan pernah ikut Yesus karena apa yang mau Bapak Ibu Saudara dapatkan loh. Pengen kaya, pengen dapat pendidikan tinggi karena ikut Yesus. Pengen dapat kesembuhan supaya baik sama anaknya nanti. Nah, itu semua upil di mata Tuhan. Ya, itu semua upil, bonus. Ikut Yesus karena siapa dia. Bukan karena apa yang kita dapatkan dari dia. Amen. Kalau kita ikut Yesus karena apa yang kita dapatkan dari dia, itu picisan sekali loh. Nanti ayat 30 bisa terjadi pada hidup saudara. Saya jabarkan lagi ya. Kata Yesus kepada mereka, ini Yesus tahu banget di karakter setiap orang yang pengen ikut dia, ya kan? Kita pun demikian dalam hidup ini. Saya dalam hidup ini pun demikian sebagai individu. Saya tahu teman saya orang berteman saya tahu motifnya apa. Ada yang karena pengen ini, pengen itu. Kita pun demikian. Orang-orang di lingkaran kita harus pintar dan cerdas mendiscerning. Motifnya nih orang ikut saya nih apa gitu loh. Motif ini orang berteman sama saya ngapain, apa yang mau dapat. Dan saya udah belajar selama belasan tahun seperti ini ya. Jadi langsung ketahuan tuh. Kalau ada orang mulai dekat-dekat, nanti gampang ketahuan maksudnya dia mau apa. Yesus pun demikian. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali. Apa itu penciptaan kembali? Saya mau tanya Bapak Ibu, supaya kita tahu ya, apa hikmat pengertian dari firman Tuhan. Apakah penciptaan bumi ini kembali? Kata Yesus pada mereka, diam semua, nggak ada yang jawab. Saya aja yang jawab. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, pada saat saudara dan saya lahir baru. Pada saat saudara dan saya dilahirkan kembali manusia rohnya. Itu loh yang dimaksud Yesus kembali. Sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, dia bersemayam belum dia? Udah dong. Setelah Matius 28, dia kan naik ke surga kan? Baca firman harus begitu, tanya sama Tuhan, ini pengertian apa sih Tuhan? Kok penciptaan kembali? Emang nanti ada lagi penciptaan kembali yang kedua? Iya, jadi saya waktu tadi ini, oh iya dapat pengertian waktu orang kelahiran baru, ya. Pada saat apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku, saudara saya dari Yesus ini, akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Bahkan pada saat pemerintahan Antikris, suatu perang Harmagedon, di sesi terakhir, di episode terakhir perang Harmagedon, saat Kristus Yesus turun dengan tentaranya, saudara dan saya kalau diizinkan, pada saat kaki Yesus menginjakkan Bukit Zaitun, menghancurkan pemerintahan Lucifer dan ante-antenya, saudara dan saya ikut menghakimi mereka. Amin. I want to be in that part.
Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Pernah nggak saudara ngalamin ini? Saya alamin ini loh. Walaupun saya lahir dari keluarga Kristen, nggak jaminan kan jadi orang keluarga kerajaan surga. Namun pada saat kita lahir baru, pada saat seseorang lahir baru dan meninggalkan semua hukum-hukum keluarga, hukum-hukum negara, berpindah masuk ke hukum kerajaan Allah. Ini nih upahnya nih. Jadi saudara dan saya, ketika saudara dan saya masih tinggal di bumi Indonesia, walaupun secara KTP saudara dan saya adalah warga negara Indonesia, tetapi secara spiritual, sebab hukum rohani itu hukum tertinggi daripada hukum jasmani loh. Saudara dan saya adalah warga negara kerajaan surga. Jadi sementara di Indonesia ini, saudara dan saya apa kata Alkitab? Perampok. Perantau. Iya, perantau. Iya, jangan pernah menganggap kita ini warga bumi, saudara. Perantau. Kewargaan saya, kewarganegaraan saya, kewarganegaraan Pak Freddy, Ibu Shirley, Inang Lesmawan, dan lain-lain. Kewarganegaraan surga. Di Indonesia cuma numpang sebentar pakai kewarganegaraan Indonesia. Karena kita masih tinggal di bumi kan, otomatis harus juga ngikutin hukum Indonesia. Tapi kalau hukum Indonesia yang memaksakan suatu hukum yang melawan hukum kerajaan Allah, jangan diikuti. Yes. Paham ya? Ya. Selama saudara dan saya menumpang di hukum bumi Indonesia, selama hukum tersebut inline dengan hukum kerajaan, nggak bertentangan dengan hukum kerajaan, nggak apa-apa, ikutin. Yes. Tapi kalau sudah memaksakan suatu hukum yang melawan hukum tertinggi, hukum kerajaan Allah, tolak. Contohnya, dipaksa menerima tanda binatang. Saya nggak mau, karena melawan hukum kerajaan Allah. Tubuh saya adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus bertata. Saya nggak mau mencemari tubuh saya dengan racun maut. Paham ya? Kalau misalkan suatu hari nanti hukum Indonesia memaksakan perkawinan sejenis, saya tolak. Sebab melanggar hukum kerajaan Allah, Bapak Ibu. Makanya di bumi ini, walaupun sepertinya ada hukum, sebenarnya nggak ada hukum loh. Yang dijalankan setiap pemerintahan adalah hukum kerajaan neraka. Makanya siapa yang kuat, dia berkuasa. Uang yang mengatur hukum. Di kerajaan surga tidak bisa begitu, saudara. Nanti ya, di Sabtu depan, sesi kedua, saya akan pasti membawa firman-Nya. Sistem kerajaan Allah. Kalau saudara dan saya selama di bumi, selama numpang di bumi, mengikuti sistem hukum sistem kerajaan Allah, nggak akan pernah kekurangan, Bapak Ibu. Percaya sama saya. Kenapa orang begitu greedy? Akhirnya sampai melakukan ini dan itu. Karena mereka mengikuti hukum sistem kerajaan neraka. Di kerajaan neraka siapa yang kuat, siapa yang berpengaruh, dia menang. Hukum di bumi ini, saudara, Bapak Ibu, pernah dengar nama mafia? Menjalankan hukum mafia. Kalau saudara pernah mendengar sejarah mafia seperti apa? Persis seperti yang kita saksikan sekarang ini di peristiwa Pak Sampo. Di sistem mafia, siapapun yang membocorkan rahasia dibunuh tanpa ampun. Baca ya bukunya, Sejarah Mafia. Mafioso. Itu yang diadopsi semua orang-orang di dunia ini. Termasuk institusi Molok itu. Jadi kalau saudara mencari keadilan di institusi Molok itu, gigit jari. Nggak akan dapat. Nggak ada keadilan di hukum sistem kerajaan iblis. Di kerajaan Allah ada hukum yang adil. Haleluya. Satu ayat terakhir sebelum saya tutup dan kita lanjutkan di sesi kedua minggu depan. Sudah selesai. Minggu depan 10 hukum sistem di kerajaan Allah. Mau tahu?
Supaya kalau saudara dan saya menghidupi 10 hukum sistem kerajaan Allah ini, saudara selama di bumi, dengar ya baik-baik ya, nggak akan kekurangan, nggak akan takut mati, nggak akan bimbang, nggak akan ragu. Sebab nyawamu udah tergadaikan kepada si pemilik kerajaan. Makanya orang yang masih sayang nyawa pasti tunduk terhadap hukum bumi dan hukum kerajaan neraka mafia. Tapi kalau orang yang sudah tidak takut kehilangan nyawanya, dia abide with hukum kerajaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa. Kalau sore hari ini Engkau singkapkan firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kami bagaimana hidup sebagai warga negara kerajaan Allah dan melakukan hukum dan sistem di dalam kerajaan Allah. Bapa, aku berdoa setiap firman yang aku bagikan hari ini, umat-Mu pelajari kembali satu persatu, supaya mereka tahu siapa mereka di dalam Kristus, siapa identitas mereka di dalam Kristus, dan apa peran mereka dan tugas mereka selama mereka di bumi. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, minggu depan masih ada satu sesi lagi Bapa. Urapi bibir tanah liat ini untuk menjelaskan subsistem 10 sistem hukum di kerajaan Allah, supaya kami hidup selaras dengan kehendak-Mu. Apalagi saat ini kami hidup di tengah-tengah di penghujung akhir zaman. Ketakutan, roh intimidasi, roh ketakutan setiap hari menghantui anak-anak-Mu. Aku berdoa Bapa, setiap anak-anak-Mu di Singa Yehuda, baik yang ikut Zoom pada sore hari ini maupun yang tidak dikuasai oleh roh ketakutan. Setiap roh ketakutan bukan berasal dari Allah, tapi berasal dari musuh sendiri. Sebab Allah tidak pernah memberikan roh ketakutan, tetapi Allah memberikan roh yang keberanian dan ketertiban. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa, aku bungkus setiap anggota Singa Yehuda dengan kuasa darah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Naikkan satu pujian, Pak. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Angkat tanganmu di hadapan Dia, pandang kekudusan Sang Raja. Aku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, angkat hatimu di hadapan Sang Raja. Ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan Yesus, ku rasakan kehadiran-Mu Yesus. Bapak Ibu, nanti di part yang kedua minggu depan nanti ada sesi tanya jawab setelah khotbah selesai ya. Jadi Bapak Ibu yang mungkin belum mengerti bagaimana sih kita sebagai warga kerajaan Allah dan apa yang tadi yang saya bagikan, nanti bisa kita bertanya jawab ya. Saya ingin semua anggota Singa Yehuda dilepaskan dari hukum Taurat dan hukum dosa, dilepaskan dari hukum legalisme,
sungguh-sungguh mengenal hukum kasih karunia itu. Amin. Supaya saudara, hidup saudara dan saya setiap hari merdeka dalam Kristus, nggak tertuduh. Kalau saya nggak hidup dalam hukum kasih karunia Allah, akan gampang sekali loh tertuduh. Apalagi saya membukakan seluruh lembar kehidupan saya di hadapan saudara. Iblis bisa ambil loh untuk menuduh saya. Tapi karena saya tahu siapa saya dalam Kristus, saya tahu hukum yang saya jalankan setiap hari, saya nggak pernah tertuduh. I'm very secure in Christ Jesus. Oke? Nah, Bapak Ibu, sokong dan doakan saya dan tim. Besok kebetulan Pak Freddy juga akan ikut untuk membantu pelayan di rumah Singgah. Jadi Pak Freddy, saya dan Pak Diman akan pelayanan di rumah Singgah setelah ibadah Pak Dharma. Jadi saya dan tim akan tetap mengikuti ibadah Pak Dharma Kongregatum Penasehat kita. Amen. Doakan pelayanan ini supaya jadi berkat bagi banyak orang. Doakan juga Pak Dharma supaya terus dalam penyertaan Tuhan. Amin. Nanti doa syafaat, saya sekali lagi Nak Lesmawan untuk memimpin kita doa syafaat. Pokok-pokok doanya ini yang perlu didoakan. Satu, Pak Dharma, pelayanan Singgah Yehuda, semuanya pelayanan marginal, kaum marginal, PSK dan juga rumah tinggal, Singgah juga anggota Singgah Yehuda. Jadi ada 3 pokok doa syafaat ya Nang ya, sebelum kita tutup. Kita nyanyikan satu pujian lagi ya untuk membakar roh kita. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku, dan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku. Amin. Silakan Ina. Haleluya Tuhan Yesus, mari kita bersatu dalam doa. Haleluya Bapa. Haleluya Tuhan, Engkau sungguh baik. Pada hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan yang sangat luar biasa untuk memberkati. Sekalipun Engkau tahu bahwa kami mungkin sudah banyak tahu, tapi firman-Mu selalu baru setiap pada kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan bisa mengikuti Tuhan dan kami hidup seturut dengan firman-Mu. Kami takut akan perintah-Mu, melanggar Engkau ya Tuhan. Sekalipun banyak sekali godaan iblis di dunia ini, tapi kami tetap berpegang teguh kepadamu ya Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan Yesus, Engkau tahu iman saya juga sering digoncangkan Tuhan. Karena Tuhan Yesus, Engkau tahu anak saya, beban saya Tuhan si Irwan. Tapi saya percaya Tuhan berkat doa Tuhan. Amin. Sudah ikut untuk menopang saya ini Tuhan. Engkau pelihara Tuhan Yesus, Engkau tolong juga Tuhan. Begitu juga Tuhan, kota Singgah Yehuda banyak mungkin juga kami terbeban, tapi bebannya lain-lain Tuhan. Engkau tolong kami satu persatu Tuhan. Kami tetap jalan seturut dengan perintah-Mu. Kami tetap takut akan Engkau. Kami percaya Tuhan. Kalau hukum-Mu sudah kami lakukan Tuhan sehari-hari kami Tuhan, kami tetap dapat bersukacita dalam Engkau. Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan kami. Bapa yang baik di dalam surga, kami berdoa kepada Pak Dharma Kongregatum Tuhan. Engkau pakai dia dengan luar biasa Tuhan menjadi
depan Tuhan, garda terdepan di Indonesia ini Tuhan Yesus. Lihat jenderal banyak sekali yang akan tersisih. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memilih, Engkau akan memilih anak-anak-Mu Tuhan menjadi anak pilihan Tuhan, menjadi Amin. Amin. Tolong Tuhan satu persatu kami juga Tuhan menjadi tim pendoa. Saya Tuhan tadi begitu mendengar pada lalu Tuhan berkhotbah, saya terbayang akan si Kamarudin Simanjuntak Tuhan, dia tegas sekali. Biarlah juga Tuhan Amang ini Bapak ini Engkau pakai juga dengan luar biasa. Amin. 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 Apa kata orang Tuhan, yang penting berjalan seturut dengan perintah-Mu ya Bapak. Engkau pakai juga timnya Tuhan, Engkau pakai Abang Liman Tuhan sebagai pemusik, Engkau pakai besok Tuhan pelayanan mereka Tuhan. Biarlah semuanya Mu dan kami semua dapat bersuka cita. Kami dapat mengasihi di Singa Yehuda ini Tuhan. Sekalipun Tuhan masih tidak sempurna, tapi kami percaya Engkau sempurnakan Tuhan. Yes. Kami saling mengasihi. Saya sudah buktikan Tuhan, saya tidak bisa meninggalkan Singa Yehuda ini Tuhan. Saya janji di hadapan-Mu juga Tuhan, karena Engkau juga tahu. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Yesus. Urapi kami satu persatu Tuhan. Setiap chattingan kami satu persatu Engkau urapi. Biarlah menjadi berkat bagi kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Biarlah Tuhan darah Yesus semuanya Tuhan untuk membungkus kami, darah Yesus menyempurnakan tubuh kami, mengobati kami kalau ada sakit penyakit Tuhan. Malaikat Tuhan selalu mengelilingi setiap langkah kami. Roh Kudus ada di dalam hati kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, syukur bagi Tuhan. Amin. Sebelum kita akhiri ibadah kita, mari kita angkat, kita tengadahkan tangan kita di hadapan tahta Bapa. Berkat dari Bapa di surga, di dalam persekutuan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan penghiburan Roh Kudus menyertai saudara dan saya dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan yang terbaik. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.